Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik ya. Jadi di video lanjutan edukasi ini ya guys ya. Ini video edukasi udah 14, ini yang ke-15 ya. Hari ini gue mau ngomongin soal estetika AC dan pipa. Oke. Jadi kemarin salah satu member dari channelnya kita ya, ada yang ngomong kok soal estetika nggak pernah dibahas kok. Nah, nih gue bahas nih sekarang ya soal estetika ya. Jadi ada 2 poin guys ya. Yang pertama soal pipa, oke? Pipa itu kan kalau di Indonesia itu kan maunya kan ditanam ya dalam tembok gitu ya, supaya rapi, supaya nggak kelihatan gitu pipanya gitu ya. Tapi kalau di luar negeri, perhatiin deh guys ya, kalau di rumah-rumah gitu ya, di Malaysia, di Singapura segala macam ya, itu dia punya pipa kalau kita pasang AC itu pipanya nggak ditanam di tembok guys, ya. Pipanya namanya outbow ya, bahasanya outbow. Outbow itu pipanya nggak ditanam di tembok, tapi menjalar di sepanjang tembok. Biasanya kalau kalian pernah nginep di Airbnb gitu ya, di Malaysia, di Singapura gitu ya, itu pipanya kelihatan ditutupin pakai protektor guys, ya. Ditutupin pakai protektor, jadi terus jelek dong kok, ya. Tapi kalau misalnya bocor, kalau misalnya mau ganti pipa, kan jauh lebih gampang ya. Gitu kan, kalau ditanam dari tembok kan, kadang-kadang nih guys ya, toko kita sendiri, kadang-kadang kalau mau benerin yang sudah di dalam tembok itu, biasanya sampai, ya udah kita potong aja bikin jalur baru. Sampai kayak gitu, karena memang ditanam ya, nggak mungkin kita bobokin satu-satu gitu kan, maksudnya kan temboknya dirusakin semua gitu, dikeluarin pipanya kan nggak mungkin. Jadi biasanya kita bikin jalur baru tuh. Jadi kalau mau benerin AC yang pipanya ditanam, biasanya kayak pasang AC baru guys, ya. Pipanya dibikin jalur baru gitu ya. Jadi ya nggak salah, kalau emang mau ditanam pipanya juga nggak masalah gitu ya. Di rumah gue juga ditanam pipanya guys. Sama aja. Cuma maksud gue, sebenarnya kalau pipanya nggak ditanam tuh ya ada baiknya juga. Kenapa? Karena benerin AC-nya nanti kalau ada kebocoran akan jauh lebih gampang, jauh lebih cepet gitu ya maksudnya ya guys ya. Itu yang pertama guys ya. Terus yang kedua guys, ini ngomongin AC ditutupin. Indoornya AC split itu kadang-kadang suka ditutupin tuh guys ya. Ditutupin biar nggak kelihatan. Biasanya interior design tuh suka nutupin indoor AC biar nggak kesannya kayak nggak kelihatan gitu kan, gitu ya. Kita punya customer sendiri juga, beberapa juga, ya nggak beberapa, ada lumayan banyak juga sih ya. Ada yang taruh di atas lemari lah, di desain gitu ya, terus nanti ditutupin ya, pakai kayu-kayu gitu kan. Gua sih jujur kalau dari kita ya sebenarnya sangat tidak disarankan guys ya. Kenapa ya? Karena indoor AC split itu kan ada angin yang keluar guys ya. Kalau ditutupin AC-nya, walaupun bawahnya dibolongin nih, cuman ditutupin atasnya doang kok bro, bawahnya tetap bolong gitu ya. Ada 2 hal guys yang kenapa ini nggak boleh ya. Yang pertama, kalau kalian ditutupin, apalagi ya kalau ditaruh AC di atasnya lemari gitu ya, atau di atas ranjang, gue juga nggak pernah nyaranin AC itu indoornya ditaruhnya di atas ranjang guys. Kenapa? Kalau sampai bocor guys, ya netes air, kalau kalian tidur di bawahnya AC, udah pasti basah. Ketetesan ya. Karena kadang-kadang AC kalau pembuangannya mampet bisa banjir guys ya, airnya keluar bisa banyak. Gitu, karena kan pembuangan airnya mampet tuh. Jadi talang drainnya penuh, sampai luber, banjir, itu bisa tumpah sekaligus tuh. Ceritanya panjang gitu ya. Lagi tidur, customer kita pernah ada yang lagi tidur, ketumpahan air AC banyak gitu ya. Gitu ya. Kita nggak saranin makanya di atas ranjang. Di atas lemari juga kita nggak saranin guys. Kenapa? Karena kalau sampai bocor juga, itu lemari bisa rusak guys. Ya, apalagi kalau udah didesain, desainnya built-in gitu lemarinya gitu ya. Itu kalau AC-nya bocor guys, itu airnya tumpah-tumpah kena lemari, apa nggak rusak semua kayunya? Ya gitu. Kalau kayunya kayu jati mungkin masih oke. Nah kalau kayunya pakai yang HPL apa yang tipis-tipis gitu, waduh, gitu maksudnya ya, itu bisa rusak semua tuh, bisa bolong-bolong tuh ya. Gitu guys. Makanya diusahakan jangan sampai, kalau bisa jangan taruh AC di atas lemari. Ya gitu, apalagi lemari built-in gitu ya. Plus biasanya tuh jarak kiri kanan atas bawahnya tuh biasanya nggak terlalu banyak guys. Jadi kalau mau nyuci juga jadi susah ya. Kan biasanya kan, dipas-pasin AC-nya lebih dikit doang gitu ya. Maksudnya ya ditaruh di dalam lemari kayak di atas lemari kayak dibikinin built-in lemari gitu, didesain gitu ya. Itu nanti nyucinya akan bakal jadi lebih susah guys. Kalau nyucinya lebih susah nanti jadi nggak bersih nyucinya. Ya kan gitu loh. Lagian kalau di dalam, AC-nya di dalam gitu ya, lemarinya agak maju gitu ya, itu pada saat mau nyuci AC, kan airnya mesti ada yang kebuang tuh. Ya kan, kita biasa pakai plastik gitu ya, dimasukin ke bawahnya indoor AC, dia ada plastik. Ya airnya ngalirnya kan ribet ya, agak
agak susah gitu loh maksudnya ya. Dan juga kalau ditaruh di dalam ditutupin gitu kan, pas nyuci AC kan nyemprot-nyemprot kemana-mana airnya guys. Ya, udah ditutupin sih pakai plastik, tapi kan tetap aja ya pasti banyak nyemprot-nyemprot kemana-mana. Maksudnya nyiprat gitu airnya, bukan kesemprot, nyiprat ya, nyiprat kemana-mana. Nanti kalau lembab, kalau jamuran, kalau rayapan, ya bahaya gitu maksudnya ya. Jadi sebisa mungkin jangan, tapi kalau mau ya silahkan. Karena ini kan kita cuma ngasih tahu aja gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi dia punya, kalau bocor bisa netes segala macem gitu ya. Kondensasi gitu ya. Nah yang kedua guys, itu soal airflow ya, soal jumlah angin yang keluar ya. Kalau ditutupin gitu, apa namanya, kalau bagian bawahnya bener-bener bolong, angin bisa langsung keluar sih masih oke ya. Cuma kalau ditutupinnya terlalu banyak, ingat ya guys ya, AC split itu anginnya disedot dari atas, dibuang ke bawah. Oke, jadi kotak ruangan yang ada indoor AC-nya itu airflow-nya mesti terjaga dengan baik ya. Dia sedot anginnya mesti cukup supaya mendapatkan jumlah volume udara keluar yang cukup juga. Oke? Jadi kalau terlalu sempit ya, kan dia sedot angin dari atas tuh, bagian atasnya indoor, sedot angin baru dibuang ke bawah ya. Kalau ini ruangannya ini ya, sedot anginnya kan kurang nih misalnya nih ya kan, karena ketutupan gitu ya. Jadi kan jumlah anginnya kan kurang gitu ya. AC-nya bisa jadi kurang dingin guys, udah pasti, karena kan semburan anginnya jadi berkurang. Gitu ya guys ya. Jadi sebisa mungkin bagian atasnya AC juga harusnya nggak ketutup kalau bisa. Gitu ya kan, karena sedot anginnya dari atas tuh, keluarnya ke bawah tuh. Ya kan gitu ya. Jadi bukannya kita nggak memperbolehkan ditutupin AC biar nggak kelihatan gitu kan maksudnya ya kan. Kita di beberapa restoran juga, kafe juga kita pernah tuh ya kan masang yang ditutupin indoornya biar nggak kelihatan, biar nggak kelihatan ada AC-nya gitu kan. Guys sebenarnya guys ya, mohon maaf nih ya, kalau mau AC nggak kelihatan, udah ada AC ducting guys ya, AC ceiling concealed atau namanya banyak, ceiling concealed duct, AC ducting gitu ya, AC duct itu AC sentral gitu ya. Itu AC yang sama, cuma sebutannya doang beda-beda ya. Itu bisa bikin AC nggak kelihatan. Ya kan, jadi sebenarnya sudah diciptakan AC-nya supaya nggak kelihatan, sudah diciptakan. Tapi lagi-lagi masalah budget. Karena lebih mahal. Makanya biasanya dia kalah-kalin dengan cara AC split ditutup-tutupin tuh. Ya, pakai dekorasi. Ya kan, tutupin. Ya, bukan nggak boleh guys. Cuman nanti kalau ada masalah akan jauh lebih ribet, jauh lebih pusing kaliannya. Gitu ya. Makanya kita sebenarnya nggak bener-bener nggak saranin kalian tuh nyimpen AC tuh ditutupin lemari lah, split AC split ya, ditutup-tutupin gitu ya. Kita nggak terlalu saranin gitu loh guys ya. Karena airflow tuh mesti dihitung, jumlah udara yang masuk dari atasnya AC mesti dihitung gitu. Cukup nggak gitu kan? Kalau nggak cukup nanti bisa kalau anginnya yang lewat dari evaporatornya yang dari atas lewat ke bawah gitu nggak cukup, itu evap juga bisa beku guys karena terlalu dingin evapnya gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak disadvantage-nya, apa ya, lebih banyak kekurangannya dibanding kelebihannya guys ya. Kalau nutupin AC split gitu ya, kelebihan cuma satu, jadi kayak lebih rapi, nggak kelihatan, cuma itu aja kelebihannya. Kekurangannya bejibun gitu. Jadi kembali lagi, terserah kalian ya. Kalau emang bener-bener mau bikin AC nggak kelihatan, sebenarnya pakai ducting beres, nggak bakal kelihatan, justru pakai trok gitu ya. Jadi cuma garis gitu, tapi yang satu keluar angin, yang satu sedot angin gitu kan. Jadi bersih ruangannya, kayak di mall-mall kan AC nggak kelihatan, ya kan? Karena memang menggunakan AC yang memang ceiling concealed gitu biasanya ya, gitu, yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi ya sekali lagi, ini ngomongin soal estetika versus fungsi gitu ya guys ya. Kalau AC-nya standing floor, gimana bro gitu maksudnya ya, gimana kalau saya standing floor. AC standing floor memang biasanya kita kalau pasang juga dinaikin guys ya. Kita bikinin kaki untuk indoornya itu kira-kira 30-40 cm. Jadi agak naik supaya apa? Supaya semburan anginnya nggak kena orang duduk. Biasanya gitu ditinggiin tuh kalau standing floor. Nggak apa-apa, tapi jangan ditutupin gitu. Kalau di kalau di AC standing floor kan dia sedot anginnya kan dari samping-samping body AC-nya gitu ya, terus nanti ditembaknya, dibuangnya ke atas gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau ditutup-tutupin, ya mirip-mirip sama AC split. Ya, jumlah udara yang bisa sedot sama AC-nya mesti banyak gitu, mesti sesuai sama standar pabrikan gitu. Kalau ditutup, kalau dikerangkeng itu AC floor gitu, cuma dibuka yang kelihatan cuman, gue beberapa kali ngeliat dulu di restoran gitu ya.
Jadi AC standing floor-nya dikamuflase gitu ya. Dibikinin kayak lemari gitu, maksudnya kayak dalam lemari, cuman bagiannya angin keluarnya doang yang dibolongin gitu ya. Ya, jumlah angin udara yang di dalam kotaknya itu kan terbatas ya, nggak sebanyak kalau terbuka lebar kan gitu kan. Jadi ya kadang-kadang umurnya bisa lebih pendek. Dinginnya nggak sedingin kalau nggak tutupin kamuflase, ya itu wajar dan memang ya itulah yang terjadi karena ditutupin, dikandangin istilahnya gitu ya guys ya. Gitu. Jadi ya kadang-kadang memang estetika itu penting ya. Cuman ya kadang-kadang mengorbankan fungsi, mengorbankan umur gitu ya maksudnya ya. Mengorbankan dingin kadang-kadang gitu. Cuman demi estetika gitu. Estetika penting nggak penting, gue juga tahu penting gitu loh. Jadi kembali lagi terserah kalian ya. Kalau kalian sorry, kalau kalian emang pengen estetikanya bagus banget dan bukan nggak peduli ya, maksudnya ya udah nanti aja lah, yang penting bagus dulu ya, terserah kalian. Kita nggak pernah maksa ya, yang penting kita kalian udah tahu gitu ya, kenapa kita nggak saranin AC split atau AC standing floor itu dikerangkengin, ditutupin gitu ya. Lebih banyak kekurangannya lah dibanding kelebihannya gitu guys ya. Gitu. Ada juga nih guys yang sebagian indoor splitnya masuk plafon. Masuk plafon gitu. Jadi kayak masuk plafon biar nggak gitu kelihatan. Tapi itu masih lebih mending guys. Kenapa? Karena kan di dalam plafon kan harusnya udaranya lebih banyak. Walaupun biasanya dalam plafon itu udaranya lebih panas dibanding di bawah, dibanding di dalam ruangan ya kalau di atas plafon. Kalau dia tarik udaranya udara plafon, yang pertama biasanya udara plafon tuh lebih kotor dibanding udara di dalam. Ya kan? Yang kedua, dia suhunya lebih panas dibanding yang di dalam ruangan juga. Jadi kalau kayak kalau kayak pasang split biasa di tempat yang normal kan dia kan sedotnya udara dalam ruangan ya, terus disemburin lagi udara dinginnya ke dalam ruangan juga. Kalau dinaikin masuk plafon dikit, ada tuh beberapa restoran di Peak juga pernah tuh gua masuk restoran ya, restoran yang dia punya indoor agak naik ke atas masuk ke plafon sedikit gitu loh maksudnya ya, biar nggak gitu kelihatan gitu ya. Ya udara plafon sih pasti lebih kotor sih biasanya ya, dan lebih panas jauh dibanding udara di dalam ruangan sih. Jadi kekurangannya ya nanti AC-nya jadi kurang dingin karena suhu inlet tarik udaranya suhunya nggak turun-turun guys. Sedangkan kalau di dalam ruangan dia kan semburan udara dingin, nanti kalau ruangannya udah dingin kan yang disedot udara dingin juga kan, bukan udara panas terus kan yang disedot sama AC-nya lagi gitu ya guys ya. Jadi ya kurang lebih begitu dulu kali ya. Udah 12 menit, 13 menit juga ya videonya. Jadi kalian penting udah ngerti ya soal estetika sama fungsi ya. Kalau memang AC kan diciptakan bukan untuk ditutup-tutupin buat kamuflase gitu ya guys ya. Gitu. Jadi kalau emang nggak mau kelihatan sebenarnya udah ada AC ducting ya gitu. Ducting juga ada yang kecil-kecil kok guys. 1 PK juga ada kok ya. 1 PK juga ada kok ducting kok. Jadi sebenarnya buat kamar-kamar juga sebenarnya kalau mau pakai ducting bisa. Tapi lebih mahal kok ya, memang lebih mahal. Tapi kan sesuai dengan fungsinya. Bukan diakal-akalin gitu, disengaja ditutupin gitu ya maksudnya guys ya. Udah, thank you ya udah ganti gue ngoceh-ngoceh ya. Kalau mau beli AC-nya nih gue jual AC banyak ya. Nomor telepon ada, nomor WA ada. Oke? Jangan lupa di follow juga, di subscribe, di share, di like. Baca di deskripsi kalau mau tahu alamat toko kita ya. Google Map-nya juga udah ada semua. Kalau mau beli AC tinggal langsung hubungin kita. Oke? Sampai ketemu di video-video edukasi selanjutnya ya. Bye-bye.